أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita waktu untuk belajar serta mempelajari Al-Qur'anul Karim. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pertemuan pada sore hari ini. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana cara pengucapan ta'awudz dan juga mulahadzah dan catatan yang seringkali kita salah dalam pengucapannya. Baik, kita lanjutkan kepada bacaan ta'awudz yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana cara pengucapan huruf hamzah dan juga huruf ain, ya. Dan perbedaan antara kedua huruf tersebut. Ya. Kalau hamzah memiliki sifat adanya suara dan nafas yang tertahan. Kalau pada huruf ain adanya suara yang tertahan, namun ada nafas sedikit antara sifat kuat dan juga sifat lemah, atau kita sebut dengan sifat bainiyah, pertengahan. Jadi nafasnya tidak begitu kita keluarkan dengan lancar dan juga tidak begitu tertahan, tapi pertengahan. Dan ketika pengucapan huruf ain ini sedikit kita tekan dulu, kita berikan tempo dalam pengucapannya, ya. Na'budu, kalau hamzah langsung habis tak malun, ya. Untuk kalau ain agak sedikit ditekankan. Baik, kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana cara pengucapan huruf zal yang terdapat pada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi lidahnya sedikit dikeluarkan tanpa digigit dengan keras, tidak da, tapi harus za dengan lunak, dengan tidak digigit dengan keras, cukup dikeluarkan saja za. Ini untuk huruf zal. Kemudian huruf ba juga demikian. Huruf ba pengucapannya tidak dipuaksa, tidak dengan mulut yang menutup sangat-sangat ditekan dengan keras, ba, tapi cukup direkatkan kedua mulut ini, ba, seperti itu. Kemudian cara pengucapan huruf yang berharokat kasrah juga harus sempurna, harus bi dengan mulut yang sedikit diturunkan, bi, tidak dengan b, a'udzu bil b. Nah, ini tidak diperkenankan. Harus sempurna makhrajnya dan juga harokat kasrahnya, tidak boleh a'udzu billahi. Kemudian kita sampai kepada bacaan selanjutnya, yakni bacaan cara pengucapan lafzul jalalah. A'udzu billahi, ya. Lafzul jalalah, ya, memiliki di sini ada huruf lam, ya. Huruf lam
memiliki sifat, yakni salah satunya adalah sifat istifal. Yang mana sifat istifal ini menjadikan huruf lam memiliki sifat yang rendah. Apa yang disebut dengan sifat rendah ini? Sifat rendah adalah kondisi di mana lidah kita tidak terangkat dengan ditekan ke langit-langit pada pengucapan huruf lam ini. Namun dalam pembahasannya huruf lam ini memiliki dua kondisi. Secara umum memiliki kondisi lam istifal atau tipis, li, la, li, lu, al, il, ul, la, li, lu. Itu lam yang dalam kondisi tipis. Suatu ketika lam ini juga bisa memiliki kondisi tebal. Yang dimaksud dengan tebal di sini adalah tafkhim. Tafkhim huruf lam, menebalkan huruf lam. Kondisi huruf lam tebal ini adalah pada lafzul jalalah yang diawali dengan harokat fathah ataupun dhammah. Allahu Rasulullahi, itu kondisi di mana lam memiliki sifat tebal atau tafkhim. Adapun dalam bacaan kita ini adalah bacaan lam yang tipis lantaran lafzul jalalah atau lafaz Allah didahului dengan harokat kasroh. Billahi, billahi, bukan billah, loh. Nah, ini tidak diperankan karena tidak sesuai tempatnya. Harus billah, tidak loh. Nah, ini harus lebih ditipiskan huruf lamnya. Billah, la. Hanya ujungnya saja yang kita naikkan tanpa terangkat lidahnya naik ke langit-langit semua. Nah, karena ketika kita menaikkan sedikit lidah itu ke langit-langit, nanti sifatnya menjadi tebal. Nah, itu cara pengucapan lafzul jalalah yang berada dalam kondisi tipis. Sahabat Quran yang dirahmati Allah SWT. Kemudian pada huruf ha, billahi, hi, harus diucapkan dengan sempurna dari makhraj yang tenggorokan terdalam. Billahi, tidak billahi minas, tidak seperti menghilangkan huruf ha kemudian hanya tersisa kasrohnya saja. Maka ini tidak diperkenankan, harus jelas sesuai makhraj dan sifat hurufnya masing-masingnya. Kemudian a'udzu billahi minasya. Kemudian di sini ada huruf shin, huruf shin. Huruf shin ini merupakan huruf yang memiliki kesulitan sebagian orang dalam pengucapannya. Mengapa demikian? Karena sebagian orang pengucapan huruf shin ini seperti saudara-saudara huruf yang semisalnya. Mengapa saya sebut saudara? Karena kebanyakan huruf ini memiliki pengucapan dasar dari huruf S dan turnannya, seperti huruf sa ataupun huruf sa atau huruf sya itu sendiri, huruf shin, sa atau sin atau shin. Ini kebanyakan orang menyamaratakan ketiga huruf ini, padahal masing-masing memiliki makhraj tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Adapun huruf shin itu sendiri, huruf shin terletak pada bagian tengah lidah, tengah lidah sedikit terangkat ketika kita mengucapkannya. Sya, agak terangkat tapi tidak sampai menutup langit-langit seperti huruf jim. Atau harus terangkat sedikit tengah lidahnya tanpa menempelkannya, tidak menempel. Kemudian kondisi lidah bagian depan ini tidak menyentuh gigi depan atau juga tidak menyentuh gigi atas, tidak asya. Nah, nanti kalau menyentuh gigi itu nanti bacaan dari huruf sin. Nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Nah, ini huruf shin. Dan juga huruf shin ini memiliki sifat yang disebut dengan sifat yang khusus tidak dimiliki oleh huruf yang lainnya yang disebut dengan sifat at-tafashi. Ini yang bermakna secara bahasa adalah menyebar luas, meluas. Artinya apa menyebar di sini? Menyebarnya hawa ataupun udara ke seluruh mulut.
keluar ke arah mulut ya. Asya, maka tidak boleh mengucapkan huruf sin ini sebentar. Minasyaita, harus syai. Apalagi pada kondisi huruf ini mati, malah semakin jelas. Asya, dengan sukunnya huruf ini ditambahi sifat rikhawah atau udara yang nafas yang mengalir. Nah, ini huruf shin. Kebanyakan kesalahan yang terjadi pada huruf shin ini adalah banyak di antara kita yang memonyongkan atau membentuk mulut ini seperti huruf wawu. Kondisi huruf wawu adalah mulutnya monyong, mencucu. Nah, tapi ketika selain huruf wawu kita tidak diperankan, tidak boleh untuk memonyongkan mulut atau menjadikan mulut kita berbentuk seperti bulatan seperti itu. Nah, maka selain huruf wawu ataupun huruf yang berharokat dhammah, maka tidak diperkenankan membaca huruf dengan memonyongkan mulut, baik itu huruf do atau sho. Nah, ini tidak diperkenankan. Atau so, do, dan sebagainya. Nah, ini tidak diperkenankan kecuali pada huruf wawu saja. Nah, maka huruf shin ini biasa terjadi kesalahan seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan yang terjadi pada huruf shin ini adalah menyamaratakan bacaan huruf ini dengan huruf sa atau huruf sa. Jadi ketika huruf ini disamaratakan semuanya. Baik, coba kita baca huruf shin ini dengan sedikit pelajaran pada makhrajnya. Sha, shi, shu, bash, adanya nafas yang mengalir. Bash, sha, shi, shu, bash, tidak langsung habis bash atau pertengahan bash, tapi agak dipanjangkan. Bash, karena ini adalah tempo huruf yang memiliki sifat rikhawah, yakni pada huruf shin ini. Ya. Minasyaita, ya. Pada huruf ya di sini, ya harus sempurna huruf ya-nya. Kasrohnya, huruf ya-nya agak di bawah-bawahkan. Syai. Kemudian kondisi huruf ya ini adalah pada makhraj tengah lidah, wasatul lisan atau huruf syajriyah, huruf pertengahan lisan, pertengahan lidah, seperti huruf shin tadi, pada tempat yang sama. Syaiton, syai harus sempurna, i-nya harus sempurna, tidak boleh syai. Dan juga tidak boleh dipanjangkan. Mengapa demikian? Karena sebelum huruf ya ini adalah huruf yang berharokat fathah, tidak kasroh. Jadi syaito, tidak boleh syaito. Ini tidak diperkenankan, dipanjangkan, tidak boleh. Nah, jadi pada huruf ya mulut agak dibawahkan, syaito. Nah, demikian seperti itu untuk huruf ya. Kemudian kesalahan yang terjadi pada huruf ya ini adalah tidak membaca dengan sempurna, tidak itmamul harokat, tidak sempurna harokatnya dengan membaca ya. Kalau huruf wawu sukun cenderung kita membaca o. Tapi kalau huruf ya ini adalah biasanya khai, seperti itu, atau syaito, syai, maka harus sempurna i-nya. Syaitonir rajim ya. Nah, kemudian pada huruf to insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu ta'awudz dengan bacaan yang benar. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Qur'anul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.